Selamat siang, perkenalkan nama saya Ayusya Lestari Hutabea. Saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengembangan modul dengan pendekatan RME Realistic Mathematics Education pada materi peluang dengan konteks kemaritiman kelas 8 SMP. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Pendidikan pada saat ini di Indonesia menerapkan kurikulum 2013 yang orientasinya pada peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada saat observasi di SMP Negeri 1, sekolah tersebut menggunakan buku ajar dari pemerintah. Menurut Ahmad, buku ajar dari pemerintah belum mampu untuk membantu peserta didik dalam belajar secara mandiri. Dalam hal ini, bahan ajar yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik belajar secara mandiri ialah modul. Menurut Prastowo, modul adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri. Agar modul yang dikembangkan efektif, maka ada baiknya menggunakan pendekatan pembelajaran. Trevor menemukan 4 pendekatan pembelajaran, yaitu strukturalistik, empiristik, mekanistik, dan realistik. Menurut Freudenthal, matematika haruslah dikaitkan dengan kehidupan nyata dan dekat dengan pengalaman peserta didik. Pendapat Freudenthal ini termasuk dalam pengertian pendekatan realistik. Pendekatan realistik tersebut dapat disingkat dengan RME, yaitu Realistic Mathematics Education. Karena keadaan kondisi geografis di Kepulauan Riau ini termasuk dalam kemaritiman, maka konteks kemaritiman dapat dijadikan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran dalam kehidupan nyata. Lalu batasan masalah, yaitu terbatasnya bahan ajar matematika dan rendahnya hasil belajar peserta didik dalam belajar matematika. Rumusan masalah, yaitu bagaimana pengembangan modul dengan pendekatan realistic mathematics education pada materi peluang dengan konteks kemaritiman yang valid, praktis, serta efektif. Tujuan penelitian untuk mengembangkan modul dengan pendekatan RME dengan konteks kemaritiman yang valid, praktis, serta efektif. Asumsi dan keterbatasan penelitian. Asumsi penelitian ialah modul yang dikembangkan dapat membantu dan memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi peluang. Keterbatasan penelitian ialah pokok bahasan penelitian ini ialah materi peluang yang sesuai dengan kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Pokok bahasan materi dalam modul didesain berdasarkan karakteristik RME yang dikemukakan oleh Graf Major tahun 1994. Spesifikasi produk yang diharapkan. Bagian depan memuat sampul, kata pengantar, daftar isi, serta sejarah peluang. Bagian isi memuat kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, petunjuk belajar, materi pembelajaran, latihan soal, dan rangkuman. Dan bagian terakhir yaitu bagian penutup, memuat referensi dan biografi penulis sekaligus sampul belakang modul. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini untuk 3 pihak. Yang pertama untuk peserta didik, yaitu untuk menumbuhkan rasa kemandirian belajar. Yang kedua untuk pendidik, untuk meminimalisir pertemuan tatap muka. Dan yang terakhir untuk penelitian lainnya, yaitu sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. Selanjutnya definisi istilah. Definisi istilah di sini ada 7, yaitu pengembangan, modul, RME, kemaritiman, valid, praktis, efektif. Bab 2 tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama modul. Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar yang disusun secara utuh dan sistematis yang dapat digunakan secara mandiri agar tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya pendekatan pembelajaran ialah sekumpulan metode
pembelajaran yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya RME. Menurut Grassmacher ada 5 karakteristik RME, yaitu masalah kontekstual, pemodelan, kontribusi peserta didik, interaktivitas, dan keterkaitan. Selanjutnya kemaritiman, ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan laut yang kaya akan sumber daya di dalamnya. Selanjutnya peluang, ialah materi kelas 8 SMP semester 2 yang terdiri dari peluang empirik dan peluang teoretik. Studi relevan. Studi relevan saya ada 3, yaitu punyanya Maimunah tahun 2018 dengan judul dan persamaan perbedaan sebagai berikut. Selanjutnya ada Wulandari, Dharma, dan Susiati tahun 2019 judul dan persamaan perbedaannya sebagai berikut. Hakiki tahun 2016 judul dan persamaan perbedaannya sebagai berikut juga. Selanjutnya kerangka berpikir. Dimulai dari kondisi awal, yaitu terbatasnya bahan ajar matematika dan rendahnya hasil belajar peserta didik dalam belajar matematika. Lalu peneliti berinisiatif untuk mengembangkan suatu bahan ajar berupa modul dengan pendekatan RME pada materi peluang kelas 8 SMP dengan konteks kemaritiman sebagai pengganti bahan ajar yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya tahap pengembangannya. Tahap pengembangannya saya menggunakan 4 tahapan, yaitu tahap desain, tahap development, dan tahap disseminate. Selanjutnya hasil akhirnya berupa modul dengan pendekatan RME dengan konteks kemaritiman yang valid, praktis, serta efektif. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ialah pada tahun 2019-2020 semester genap, dan tempat penelitiannya di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Jenis penelitiannya R&D, Research and Development, dengan model 4D yang dikemukakan oleh Thiagarajan. Prosedur penelitian dan pengembangan ialah terdiri menjadi 4 tahapan, yaitu define, design, development, dan disseminate. Pada tahap define dilakukan analisis kurikulum, analisis peserta didik, analisis materi, analisis tujuan pembelajaran, dan selanjutnya tahap desain. Pada tahap desain dilakukan penyusunan instrumen, pemilihan format, desain modul, dan konsultasi kepada dosen pembimbing. Selanjutnya development. Pada tahap development atau tahap pengembangan ini dilakukan yaitu validasi para ahli, itu uji coba produk, lalu revisi. Revisi ini untuk menghasilkan produk akhir. Lalu pada tahap akhir yaitu tahap disseminate, yaitu penyebaran produk. Modul yang dikembangkan disebarluaskan, namun pada penelitian ini modul yang dikembangkan itu disebarluaskan secara terbatas, yaitu kepada guru matematika di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Lalu subjek uji coba. Subjek uji coba pada penelitian ini ialah peserta didik kelas 86 di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang yang berjumlah 39 orang. Jenis data. Jenis data pada penelitian ini dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu data utama dan data penunjang, dan data kualitatif dan data kuantitatif. Data utama berisi informasi tentang segala sesuatu mengenai objek yang akan dijadikan fokus dalam penelitian. Data penunjang ialah data tambahan yang berisi informasi tentang hal-hal lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Selanjutnya data kualitatif itu berupa komentar, saran, dan kesimpulan dari ahli media, materi, dan angket praktikalitas. Dan data kuantitatif berupa skor yang diperoleh dari penilaian validator, subjek uji coba, dan hasil tes. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu teknik pengumpulan data utama, yaitu ada angket dan tes, dan data penunjang, ada observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian.
Instrumen penelitian terbagi menjadi dua, yaitu instrumen utama dan instrumen penunjang. Di instrumen utama ada lembar validasi para ahli, lembar angket praktikalitas, dan lembar tes. Instrumen penunjang ada lembar observasi. Teknik analisis data terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif kualitatif dan statistika deskriptif. Deskriptif kualitatif diperoleh dari hasil validasi para ahli yang berupa masukan, saran, atau kritikan. Statistika deskriptif diperoleh dari skor penilaian lembar validasi, praktikalitas, dan lembar tes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik analisis statistika deskriptif. Yang pertama itu teknik analisis data, validitas, dan kepraktisan. Tabel yang berwarna biru merupakan tabel pedoman penskoran untuk data validitas, dan tabel yang warna abu-abu untuk tabel pedoman penskoran untuk angket kepraktisan. Lalu kedua data ini menghasilkan data ordinal. Maka untuk mengubah ke data interval, saya menggunakan transformasi MSI dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Nah, berikut adalah rumusnya. Rumus untuk persentase kepraktisan dan kevaliditas, yaitu F per N dikali 100%. F itu skor mentah yang diperoleh dari MSI, dan N itu skor maksimalnya. Dan berikut adalah tabel presentasi kriteria kevalidan dan kepraktisan. Selanjutnya, uji keefektifan. Berikut adalah rumusnya. Jumlah peserta didik yang tuntas dibagi dengan jumlah peserta didik dikali 100%. Tabel ini merupakan tabel persentase kriteria keefektifan. Nah, jadwal penelitian sebagai berikut. Sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat siang.